Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Haji Boni, Bapak Haji Niman beserta Ibu Hajah Boni, Allah ampuni dosanya, warahmatullahi ibunya, Ustazah Haja Rofiqah binti Haji Idris, Ibu Haji Masidah binti Asmat, Haji Niman bin Siam, Haji Boni bin Kaca, Haji Matroji bin Haji Niman, Siti Amidah binti Haji Niman, Muhammad Kiai Haji Muhammad Yasin bin Haji Sainin, Kiai Haji Ahmad Mursyidi bin Marhab. Mudah-mudahan Allah jadikan Raudhah min riyadil jannah. Yang terhormat pimpinan Majelis Taklim Al-Karimah Ustazah Haja Kamilah beserta suami Ustazah Haja Siti Zubaidah, para orang tua Ustazah Rosia, Ustazah Haja Rajula, semua para ustazah, Ustazah Haja Mulyati, Ustazah Yatul Nuku, Ustazah Maisha, Ustazah Haja Ade Marwiyah, Ustazah Mulyani, para guru, ibu-ibu haji, Bu Royani, semua yang hadir, Ibu RT, Ibu RW, Wajib Khadijah, semuanya mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan ibu, bapak, nenek, kakek, kerabat, sahabat, alim ulama dan guru-guru kita, orang-orang yang mewasiatkan kebaikan kepada kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Yang masih hidup Allah berkahi kehidupannya. Yang punya penyakit Allah berikan sehat. Aib kita Allah tutup, derajat kita Allah angkat, kesalahan kita Allah ampuni. Mati membawa iman Islam husnul khatimah. Dan yang belum pernah berangkat haji dan umrah, Allah undang menjadi tuyubur rahman. Yang sudah pernah pergi bisa balik lagi. Dan mudah-mudahan ketika wafat kita dalam husnul khatimah. Ustazah Kamilah yang lagi hamil, mudah-mudahan Allah pelihara, bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Wa Muhammad ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna Allahumma 'allimna ma yanfa'una ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana bima 'allamtana wazidna ilma. Walhamdulillahi walhamdulillahi ala kulli hal. ala kulli hal. Rabbi zidna Rabbi zidna ilma warzuqna fahma alhidna bis-salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan halala amalan mutaqabbala. Allahumma habib ilainal iman zayyinhu fi qulubina harrih ilainal kufra wal fusuqa
Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. ajma'in. Walhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis keberapa? 9. Cepat juga ya, udah 9. Ustaz Zubaidah mana Bapak? Tapi sehat kan? Rosia mana Rosia? Ya ada. Kira kagak ada Ras. Ya mulai ada. Kelihatan. Terus kagak ada baru dah. Pengen banget ditanya. Beda gitu rasanya. Iya ada. Kayak ditanyain pacar ya. Hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi'u. Al-hadisut tasi'u. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum mastata'tum fa innama ahlaka alladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslimun. Allahu a'lam bissawab. Siapa yang membaca? An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratun masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wal Muslim. Muslim. Terima kasih Ustaz Haji Muli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin, yaitu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abi Hurairah itu julukan, koyokan. Nama benernya Abdurrahman bin Sakhr. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ia bersabda, ma nahaitukum, apa-apa yang aku larang untukmu, anhu, darinya, fajtanibuhu, maka jauhilah larangan-larangan itu, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepadamu dengannya, fa'tu minhu, maka datangilah, maka kerjakanlah, maka lakukanlah perintah itu, mastata'tum, menurut kemampuanmu,
Ketika dilarang, tinggalin semuanya. Waktu disuruh, kerjain sebisanya. Itu namanya rahmat. Fa innama, karena sesungguhnya ahlakal ladzina, telah hancur, telah binasa orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kamu, kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya. Jadi orang-orang terdahulu, Bani Israel dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, kenapa mereka binasa? Ada dua sebab dalam hadis ini. Satu, karena terlalu rewel, banyak bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, pas sudah dijawab kagak dikerjain, akhirnya celaka. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyak berselisih, banyak bertentangan dengan nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadisnya sahih enggak? Sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ibu ingetin tuh, An Abi Hurairah namanya sanad, Manahaitukum anhu namanya matan, Rawahul Bukhari namanya perawi. Jadi setiap hadis 3 badan, dalam satu badan 3 kerangka. Bawa berita namanya sanad, isi berita namanya matan, yang meriwayatkan namanya perawi. Itu isi hadis datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasul, apa-apa saja yang dilarang oleh Allah, apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, jauhilah semuanya. Jangan separoh-separoh, jangan melakukan walaupun sedikit. Karena larangan ini bersifat mengharamkan. Seperti jangan minum khamr, dikitnya haram, apalagi banyaknya. Jangan deketin zina, megang-megang aja haram, apalagi melakukan hubungan suami istri. Jadi larangannya larangan haram. Ada lagi yang larangannya nahyul karohah, larangan yang bersifat makruh. Seperti jangan ngerokok, jangan makan jengkol, jangan makan lengkio, jangan makan itu bawang mentah. Itu larangannya larangan makruh. Tapi kalau bisa tinggalin semua. Yang haram tinggalin, yang makruh tinggalin, supaya kita menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan ibu-ibu, semua perintah pasti membawa manfaat ketika kita lakukan. Semua larangan pasti ada darurat, ada efek dari larangan itu. Yang nanggung bukan orang, tapi kita sendiri. Makanya ketika ada larangan, tinggalin sama sekali. Dikit banyak, kalau udah haram udah goodbye. Begitu bijaksananya Allah dalam hadis ini. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau kamu diperintah segala sesuatu, maka kamu kerjakan mastata'tum, semampumu. Seperti perintah sholat, yang afdol sholat itu di awal waktu. Nggak bisa di awal waktu masih sibuk, pertengahan waktu. Nggak bisa juga belum sampai rumah di ujung. Itu namanya mastata'tum, menurut kemampuan. Tapi jangan dibiasain, nanti lama-lama ditinggalin. Yang paling bagus baik perintah atau larangan secepatnya dikerjakan, supaya kita termasuk orang yang taat patuh kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa orang
terdahulu khususnya Bani Israel, mereka dicelakakan oleh Allah, mereka dihancurkan oleh Allah. Sebabnya dua, karena terlalu rewel, banyak bertanya, seperti peristiwa perintahnya menyembelih sapi betina. Ini rewelnya bukan main nih. Ketika ada perintah, ada keluarga kerajaan yang terbunuh, yang bunuhnya nggak ketahuan, supaya nggak nuduh sini nuduh sana. Akhirnya kata Fir'aun, tanya Musa, siapa yang membunuh nih? Kata Nabi Musa, nggak langsung siapa yang bunuh, kita lihat dulu sebabnya kenapa. Kalau pengen tahu, kata Nabi Musa, siapa yang membunuh, sembelih aja sapi betina. Utusannya pulang sama Fir'aun. Wahai Tuhan, kata Musa, supaya ketahuan siapa yang membunuh, suruh sembelih sapi betina. Kata raja, masa itu doang? Tanya lagi sapi betinanya kayak gimana. Datang lagi, wahai Musa, kata raja, suruh tanya kayak gimana sapi betinanya. Low battery, please charge. Kata Nabi Musa, ya udah, sapi betinanya jangan yang terlalu tua, jangan terlalu muda, yang sedang. Sono, Tuhan, katanya suruh disembelih sapi betinanya jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Begitu doang tuh. Tanyain lagi. Balik lagi. Wahai Musa, kata raja, apalagi syaratnya? Sapinya yang nggak dipakai membajak, yang nggak dipakai ngelupuk, yang nggak dipakai nyari uang. Sapinya sapi untuk cocokan, sapi mainan aja. Bilangin lagi, wahai Tuhan, sapi yang disembelih harus sapi yang tidak untuk membajak, sapi yang bukan untuk menarik barang, tapi sapi hanya untuk kesenangan. Kata orang Cikolea mah cocokan, untuk mainan aja, kesenangan aja, dituntut sana, tuntut sini, yang senang. Kata raja, tanya lagi, kayak gimana warnanya? Datang lagi, wahai Musa, kata Tuan Raja, gimana warnanya? Warnanya kekuning-kuning emas, biar kalau dipandang senang. Akhirnya raja bingung.